Oke, kita lanjut kembali di dalam program All About SMCC dan saat ini kita tetap membahas tentang topik empowering. Nah, di segmen yang pertama, saya memberikan pertanyaan kepada Koangga, apa yang harus kita lakukan jika kita berjumpa, ya, terutama saat ini kita berbicara tentang jemaat SMCC, jika dia tidak mau untuk kita berdayakan. Nah, di segmen yang sebelumnya, Koangga sudah menjelaskan yang pertama, coba kita arahkan dia untuk bisa diberdayakan sama orang lain. Karena mungkin ada satu, dua, dan lain hal di mana dia tidak cocok dengan kita. Coba diarahkan ke orang lain dan mungkin orang lain itu lebih bisa untuk masuk memberdayakan orang tersebut. Dan yang kedua adalah coba dibiarkan dulu. Izinkan dia mengalami benturan-benturan sampai satu titik dia kembali lagi rindu untuk kita berdayakan. Nah, saat ini saya akan bertanya kepada Ko Budi dengan pertanyaan yang sama, kira-kira bagaimana tools dari Ko Budi sebagai pemimpin SMCC? Ya, jadi kita berharap bahwa pemberdayaan ini kan sudah jadi kultur budaya harusnya. Kalau memang dia orang pertama kali masuk, ya udah biarkan dia berproses untuk dia terlibat. Menurut saya tadi yang Angga tadi bicarakan tadi itu juga pemberdayaan. Dibiarkan terbentur itu menurut saya juga pemberdayaan ya. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu itu baru dia belajar kalau dia sudah terbentur. Berarti seperti kisah anak yang hilang ya, dibiarkan seperti itu. Iya, iya. Artinya walaupun dibiarkan tapi kita dampingin ya. Jadi sama seperti anak muda yang kaya juga begitu kan sebetulnya. Anak muda yang kaya itu kira-kira dia sudah merasa gini. Jadi orang yang nggak bisa diberdayakan tuh bisa saja bukan memang betul-betul dia nggak ngerti apa-apa, atau bisa juga karena dia sok ngerti apa-apa. Nah ini yang parah ini. Jadi seperti anak muda yang kaya itu, dia merasa bahwa dia udah melakukan semua hukum Taurat gitu kan. Tapi yang mengagetkan malah Yesus berkata bahwa pulanglah, jualah seluruh hartamu, bukan hanya jualah, tapi dikatakan bagikan kepada orang miskin. Baru kamu ikut aku. Nah ini kan jadi masalah, sebuah tuntutan yang cukup luar biasa yang dilepaskan oleh Yesus, dan menurut kalau kita lihat sepintas sepertinya nggak masuk akal ya, kok bisa ya Yesus memberikan standar yang sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat lebih lagi bahwa sebetulnya problem dari anak muda yang hilang ini adalah dia udah nggak mau dituntut lagi, dia udah merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah yang the best. Jadi menurut saya adalah begitu, kalau dia memang nggak mau berproses, biarkan, ya udah itu membiarkan yang tadi Angga tadi itu ada pemberdayaan loh itu. Ya izinkan aja dia ngalami banyak hal. Atau memang setuju diarahkan ke orang lain di mana dia mungkin mau mendengar, kira-kira gitu kan. Tapi kalau sampai dia terus-menerus dia nggak mau diberdayakan dan dia merasa selalu benar, dia merasa bahwa dia paling hebat, ya menurut saya bahwa kita harus memberikan teguran yang keras otomatis gitu kan. Bahwa dalam arti teguran yang keras itu gini, kalau kamu nggak mau diberdayakan, jadi nggak mungkin ya orang itu nggak mau diberdayakan tapi dianya maunya memberdayakan. Oke ya. Jadi saya garis bawah itu nggak mungkin itu. Bagaimana bisa dia merasa paling hebat, pokoknya dia memberdayakan. Padahal kalau orang diberdayakan itu kan dia harus syarat juga dengan dibimbing, ditegur, dia harus mau kan. Kalau dia nggak mau, maunya hanya negur, nggak mau ditegur, nah berarti itu dia nggak punya. Berarti penyakitnya dia adalah kesombongan. Kalau kesombongan apa? Ya dikikis habis. Dikikis habis dengan teguran, dengan tegas kita beritahu mereka. Kalau dia bertahan, mungkin dia akan mengalami breakthrough dan perubahan yang hebat. Tapi kalau enggak, ya bisa-bisa dia terpental dari komunitas kita. Nah, apa yang kita lakukan? Ya sudah, kalau dia memang enggak mau, bisa juga dia mungkin akan lebih cocok di gereja yang lain. Dan mungkin di sana dia lebih mendengar orang lain. Bisa saja dong, misalkan orang tuh mau di-empowering kalau dia ketemu orang kaya, misalkan gitu kan. Ya kebetulan dia ketemu orang-orang yang enggak terlalu kaya, mungkin dia nggak mau dengar. Ya udah, kita sarankan dia untuk cari orang kaya untuk keluarlah misalkan. Ya jadi ada banyak ukuran-ukuran, tapi yang kita harapkan bahwa empowering ini udah nggak pandang lagi, nggak pandang kamu kaya, kamu pinter, atau apa. Yang jelas bahwa kita percaya bahwa kalau saya ketemu siapapun,
saya ketemu Angga, saya ngobrol, saya pasti bisa belajar sesuatu dari dia. Itu prinsipnya begitu. Jadi kalau dia udah plot, kalau saya ketemu dengan Angga, plotnya cuma kekayaan, saya nggak dapat, misalkan begitu. Selesai, enggak. Saya ngobrol dengan dia, ngobrol dengan kamu, Ton. Itu pasti saya yakini gini, ada sisi-sisi yang kamu bisa lepaskan dan itu menginspirasi dan saya nggak punya itu. Jadi sudah pandangan kita udah bukan lagi gini, siapa yang bisa aku pandang ya, yang pinter siapa ya, yang kaya siapa, udah nggak lagi. Jadi setiap kali kita ketemu dengan orang, akhirnya bisa terjadi saling memberdayakan. Ini poin yang menurut saya keren, bahwa nggak harus dalam arti satu yang memberdayakan, satu diberdayakan terus, enggak. Saling memberdayakan. Kita duduk dan kita pulang bersama-sama, kita bisa katakan thank you ya, makasih ya, aku diberkati. Yang satu ngomong, aku juga diberkati. Jadi pulang itu mereka sama-sama merasa diberdayakan. Tapi itu kan harus punya hati yang rendah hati kan. Dan memang benar loh, kita ini sulit nyari ini. Kita lebih banyak ketemu dengan orang yang rendah diri daripada rendah hati. Artinya gitu. Ya kan? Kita sering ketemu dengan orang, tapi cuman wujudnya satunya menyembunyikan dengan cara dia mundur, narik mundur, yang satunya maju supaya tidak kelihatan. Jadi sama, jadi sombong dan rendah diri itu sebetulnya percaya diri yang sombong dan rendah diri ini sama-sama sebetulnya. Dia ini punya gambar diri yang rusak sebetulnya. Itu sih. Oke. Tadi salah satu syarat agar kita bisa memberdayakan itu adalah kita ini diberdayakan terlebih dahulu. Nah, saya minta Ko Budi dan Ko Angga, tentu saja kan pasti Ko Budi dan Ko Angga ini adalah produk dari orang-orang yang pernah diberdayakan oleh generasi di atasnya. Bisa enggak cerita? Nah, dari hal ini nanti pasti para changer juga bisa belajar sebenarnya kriteria orang diberdayakan biar kita maksimal itu seperti apa. Nah, mungkin dari Ko Angga dulu, pengalaman dulu diberdayakan. Wah, sebetulnya cukup banyak ya. Berarti cukup bukan banyak. Cuma satu orang ya, ada banyak orang seperti itu ya. ya. Maksudnya yang memberdayakan kan ya. Iya. Jadi kan kita tidak bicara secara spesifik kayak tadi misalkan hubungan pembapaan. Oke. Ya, tapi pemberdayaan banyak sekali. Jadi saya cupli aja beberapa nama ya. Jadi misalkan aja kayak pertobatan saya. Pertobatan saya itu akibat daripada teman saya. Jadi teman sejak kecil. Nah, kemudian dia nginjilin saya. Saya akhirnya bertobat. Nah, pada waktu saya bertobat itu saya merasakan sekali bagaimana dia melakukan pemberdayaan. Salah satu contohnya adalah pemberdayaan di mana saya mulai diajak untuk beritakan Injil. Ya, kemudian diajak ke persekutuan doa, diajarin saat teduh. Nah, itu bentuk-bentuk pemberdayaan. Ya, jadi saya merasakan sekali kehadirannya dia. Kemudian pada waktu di Surabaya, kan saya asalnya dari Pare Kediri. Ya, pertobatan pada waktu itu di Pare. Nah, kemudian ketika di Surabaya demikian juga ada lagi, ya kan, teman lagi. Ya, mungkin saya enak sebutkan namanya ya. Tadi yang pertama si Tatang, ya kan. Kemudian yang kedua itu ketika pertama kali saya di Surabaya, saya di Pemuda Betani. Nah, itu Paulus, ya. Budi juga kenal kan. Nah, Paulus itu dia rajin ngajakin saya ke gereja pada waktu itu, ke pemuda. Dia rajin ngajain dan kemudian dia bisa dikatakan Paulus yang memperkenalkan saya untuk saya mulai ngerti pelayanan di gereja. Berarti konsisten mengajak itu pun juga termasuk pemberdayaan berarti. Iya. Karena dari sana saya betul-betul merasakan istilahnya gini loh, saya di-upgrade hidup saya itu. Ya, jadi saya bertemu dengan teman-teman itu di-upgrade hidup saya. Jadi yang kayak tadi ya dengan Tatang ya, yang dulunya saya belum kenal Kristus, akhirnya saya jadi kenal Kristus. Ya kan, yang dulunya saya berpikir bahwa kekristenan itu hanya sekedar datang ke gereja, ternyata saya dilatih untuk beritakan Injil, ya kan? Saya harus dilatih untuk saat teduh. Nah, kemudian dengan Paulus ini saya juga di-upgrade, saya diperkenalkan untuk mulai melayani di dalam gereja. Jadi pada waktu itu saya mulai terlibat pelayanan di Pemuda Betani, yaitu saya diajakin sama Paulus sama teman. Ya kan? Nah, kemudian bertemu dengan Budi juga. Kami mulai pelayanan bersama. Ya, kami mulai pelayanan bersama dan
dia yang istilahnya gini, dalam perjalanan pelayanan, sebetulnya sering sekali saya itu ingin meninggalkan pelayanan, tetapi dia ajakin terus, dan ya sudahlah, saya komit, pokoknya kamu aja yang maju, saya ikut. Seperti itu. Ya jadi mungkin aja kalau tidak diajakin Budi, saya juga sudah mundur pelayanan cukup lama sebetulnya. Terus dengan Kodani, nah Kodani itu yang memperkenalkan saya dengan pemuritan. Ya dia yang memuridkan pertama, dan itu otomatis membangun banget ya pola pikir saya tentang pemuritan itu semuanya. Ya kalau sekarang kan terakhir kan pembapan dengan Kowing ya kan, itu juga termasuk pemberdayaan. Nah jadi sebetulnya dalam perjalanan kehidupan saya ini banyak sekali orang yang berperan gitu loh, berperan untuk membantu mengupgrade diri kita ya di situ. Oke, dari Ko Budi mungkin bisa cerita pengalamannya. Ya, jadi saya potong langsung dalam waktu ketemu dengan Angga, khususnya betul kita cukup lama dari awal kita pelayanan bersama-sama di kampus ya, kita mulai pertama kali ya. Tadi Angga cerita yang saya narik-narik, sebetulnya dia pikiran meninggalkan pelayanan itu karena dia punya pikiran-pikiran yang ideal tentang ministry yang liar dan itu tidak tertampung dalam sebuah gereja. Poinnya di situ. Makanya dia berkelana dari gereja ke gereja, dan sementara waktu itu saya masih terhisap, lalu kita ajak karena kita berteman dengan saya, ada Angga tadi, ada Paulus tadi ya. Kita bersama-sama bahwa akhirnya kita pun yang rintis kan, Pemuda Nginden bersama-sama kita bertiga ya. Kita ngerintis pemuda dan sebagainya, dan saya waktu itu masih pelayanan di doa. Tapi saya ketemu dengan dia di persekutuan doa PD kampus. Akhirnya saya ketemu dia di tempat parkir, saya ngobrol, saya diajak dia sebetulnya malah pelayanan di PD itu. Karena dia lagi butuh soundman, kebetulan saya pelayanan di soundman waktu itu. Nah, akhirnya yang saya masih ingat selanjutnya kami bersama-sama itu tentunya kita saling memberdayakan, maksudnya gitu kan. Kita sama-sama belajar, berkumpul bersama-sama, sharing. Bahkan saya masih ingat waktu yang paling menggairahkan adalah kalau kita kumpul itu nggak bisa dihentikan. Kita bisa sharing itu sampai malam. Kadang-kadang makanya saya heran, kadang-kadang kalau saya melihat orang-orang tuh bingung untuk sharing. Kami itu dulu bahasa kami adalah buka sesi sampai gitu. Jadi mau pamitan di luar kita sharing lagi, buka sesi lagi. Kita cerita tentang Tuhan. Itu perjalanan kami waktu kami melayani bersama-sama. Terus kemudian ketika kami udah mulai masuk bersama-sama, Angga akhirnya dia ngomong sama saya, udah ayo, pokoknya aku lihat kamu aja. Dia ngomong gitu kan, apapun dalam pelayanan. Dan saya masih ingat kami berdua ini, setiap kali ada pembicara, ya kan, yang kami pandang bahwa dia keren, ya, kita selalu berdua yang meluangkan waktu yang ngantar jemput. Ya, karena kami juga kepingin belajar. Ternyata kami melihat bahwa kami itu belajar bukan mendengar dari mimbar, bukan. Tapi kami belajar itu dari apa? Dari kami nemenin. Kami berdua. Saya masih ingat ada Om Franky Utana, salah satu orang yang mewarnai kami berdua. Itu kalau dia datang ke Surabaya, kami berdua. Memang saya selalu berdua. Saya nggak tahu ya dulu ditakdirkan atau bagaimana itu. Iya, saya selalu berdua dengan dia, dan Angga juga selalu oke. Kita temenin jemput, nemeni sehari-hari, makan, ngantar ke hotel, ngobrol, sampai dia pulang. Bahkan sampai kalau pelayanan Om Franky Utana kalau di Surabaya itu juga dia selalu cerita bahwa ayo, ini Om lagi di sini nih mau luangkan waktu. Kami langsung ngomong, mau nggak? Oke, kita temui dia luangkan waktu. Dan sampai akhirnya ketemu dengan Kowing juga. Waktu pertama kali kita belum pembapaan, kita diperkenalkan oleh network ya itu ya waktu itu. Tapi kita yang punya inisiatif berdua nganter jemput. Dari situ kita kenal Kowing. Jadi sebetulnya poinnya cuma satu, kami itu belajar bukan dari mimbar. Tapi kami meluangkan gini loh, ya udahlah, saya melayani orang hamba-hamba Tuhan ini, saya layani bersama dengan Angga, nganter, ngajak makan, nganter ke hotel, jemput di bandara, kembalikan ke bandara, kembalikan ke stasiun. Pokoknya kami temani bahwa kalau ada hamba Tuhan itu kami bahkan sehari udah full day dengan hamba Tuhan itu, dan itu terjadi sering. Makanya ada orang berkata bahwa ini kenapa ya kok pola pikir kami berdua itu ketika kami berada di waktu itu di Betani itu ada beberapa teman ngomong kok punya pemikiran yang berbeda, karena kami belajar dari banyak orang, kami empowering dari banyak orang, kami ketemu hamba Tuhan yang kami pandang bahwa ini kok keren ya value-nya ya, dan mungkin hamba Tuhan itu tidak sadar bahwa ketika kami duduk kami ngobrol bersama-sama, dan itu tetap kami lanjutkan di SMCC.
Ketika Kak Jonathan Patiasina datang, kami selalu akan luangkan waktu. Kalau beliau punya waktu, kami akan pengen ketemu. Siapapun, ada hamba Tuhan siapa, kami akan pengen ketemu dan kami akan ngobrol. Kami akan gali. Kami hanya menjadi pendengar bahwa pasti ada sesuatu yang bisa saya belajar. Dan itu nggak sadar. Setelah sekian lama, ternyata itu mengubah kehidupan kita. Mengubah prinsip kita, mengubah value kita. Dan tanpa sadar, ternyata kita di-upgrade. Nah, dari situlah maka saya cuma melihat bahwa orang salah kalau dia berpikir hanya belajar ketika hanya duduk di gereja di mimbar. Lebih banyak orang akan belajar kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau empowering itu harusnya terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan kami tahu persis kok, ini waktu yang paling banyak kami belajar adalah yaitu di mobil, di rumah makan, yang nganter nemeni pembicara-pembicara itu. Oke. Dari apa yang Ko Budi sampaikan, ternyata pemberdayaan itu butuh yang namanya sentuhan personal. Ya, karena berulang kali Ko Budi tadi nyampaikan bahwa tidak cukup dari mimbar, semuanya butuh yang namanya sentuhan personal. Nah, sekarang bagaimana menyikapi ya rata-rata orang Kristen pada umumnya, mereka itu kalau bergereja ya cuma beribadah hari Minggu saja. Jarang sekali yang dikatakan seperti tadi Ko Budi antar jemput pembicara ya, terus memiliki waktu, bahkan kadang pembicara pun kita mau menemui aja ini sulit gitu kan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang faktanya mereka tidak pernah yang namanya disentuh personal. Nah, apakah berarti orang-orang yang tidak pernah mengalami sentuhan personal ini, mereka ini sulit bertumbuh atau bagaimana? Atau bagaimana? Iya, sulit bertumbuh. Oke. Kasian sih sebetulnya. Kasian bukankah karena semua orang Kristen pada umumnya seperti itu? Ya, makanya kasian. Ya, makanya kasian. Jadi kenapa kasian? Karena mereka akan miskin kehidupan. Itu. Ya, ini salahnya host bertanya ya. Ya, jadi ya saya menjawab karena pertanyaan host ya kan? Ya. Ya, mereka akan miskin kehidupan karena mereka berasumsi bahwa menjadi Kristen itu cukup duduk di dalam sebuah event. Ya, saya sebut event ya. Saya sebut event karena kalau itu disebut murni ibadah, kenyataannya kan randonya beda-beda kan. Ya kan, masing-masing gereja kan randonya berbeda-beda ya kan. Daripada nanti terjadi polemik, saya sebut event aja deh. Ya kan? Entah itu event seminar, entah itu event ibadah, entah itu event apa ya. Nah, seringkali orang Kristen hanya berpikir bahwa kehidupannya dia itu yang penting menghadiri event saja. Oke. Itu. Nah, padahal sejujurnya kita tidak akan pernah belajar banyak dari event. Tidak akan pernah belajar banyak. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Secara umum, coba aja deh ditanya, ya kan? Minggu lalu kamu ke gereja, khotbahnya tentang apa? Kita akan lupa. Ya kan? Rata-rata lupa. Ya, jadi memang khotbah itu didengarkan untuk dilupakan, ya kan? Nah, jadi kalau orang Kristen hanya menggantungkan hidupnya dari ibadah ke ibadah, dari satu khotbah ke khotbah yang lain, percuma. Kenapa percuma? Itu akan dilupakan. Itu realitanya, ya kan? Nah, kalau di era pandemik, mereka hidup dari YouTube ke YouTube. Oke. Sama aja sebetulnya, dari khotbah ke khotbah. Ya, kenapa saya bilang dari YouTube ke YouTube? Karena ini sudah mulai muncul. Ada minggu lalu ada yang tanya ke saya. Dia bilang, "Kok ini gimana kok?" Ya kan, mereka mulai males istilahnya untuk interaksi karena mereka berpikir yang penting lihat dari YouTube ke YouTube udah cukup, seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bicara kehidupan itu butuh interaksi. Jadi pengajaran pun itu disampaikan karena interaksi, bukan karena kita dengerin khotbah. Sekali lagi, saya bukan berarti bilang khotbah nggak ada gunanya, ada gunanya. Cuman kita bicara kemaksimalannya ya. Ya, kalau kemaksimalan itu sekali lagi tetap terjadi karena sentuhan. Jadi contoh paling sederhana begini deh, contoh paling sederhana. Kalau kita mendengarkan khotbah, maka sudah pasti kita bisa berasumsi bahwa khotbah itu selalu yang dibicarakan itu hal yang ideal. Oke. Ya. Benar ya? Karena bicara prinsip firman kan harus ideal. Ya,
Belum lagi kena bumbu-bumbunya tergantung pengkhotbahnya kan ya. Biasanya bumbu itu lebih manis daripada kebenaran firman itu sendiri, ya kan? Ya. Kalau kelihatannya pernah ngalami kekecewaan ini. Apalagi itu ngomong sama pengkhotbah ya. Ya, makanya itu. Ya, biasanya bumbu itu jauh lebih manis gitu loh. Nah, padahal realita kehidupan tidak seperti itu. Nah, jadi ketika firman itu diberitakan dalam bentuk hubungan, itu akan lebih powerful. Kenapa? Karena orang langsung diajak lihat realita dan beginilah caranya. Makanya kalau kita bicara, Paulus sempat bilang, aku bukan hanya sekedar bagi Injil, tapi juga bagi kehidupan kepada kamu. Salah satu contoh, ya makanya tadi saya sangat setuju sekali sama Budi ketika dia bilang kita banyak meluangkan waktu, ya kan, dengan pembicara. Jujur kita mendapatkan banyak prinsip itu justru ketika kita bincang-bincang, bukan ketika dia berkhotbah. Pasti dia berkhotbah juga bicara prinsip kan? Tapi justru ketika kita bincang-bincang itu kita banyak sekali melihat prinsip gitu. Itu dengan siapapun ya, dengan siapapun. Misalkan kayak dulu waktu itu di Betani, seperti Budi cerita kita banyak luangkan waktu dengan Om Franky Utana. Terus juga ketika di Nginden cukup banyak juga ya dengan Pak Alex ya. Cukup banyak juga dengan Pak Alex. Nah itu kita juga banyak sekali belajar prinsip-prinsip. Terus kalau sekarang kan dengan Kowing, dengan Kak Jo. Nah sekali lagi salah satu pengalaman yang cukup mengubahkan buat saya itu adalah justru ketika kita pernang nekat rombongan pergi ke Brebes. Oke. Ya kalau masih ingat ya kan. Waduh itu pengalaman yang di satu sisi menderita di perjalanan ya kan. 14 jam itu. Ya, menderita di perjalanan naik mobil. Nah, tetapi di situ dapat banyak sekali. Justru yang jujur yang sampai hari ini yang paling nancep di kenangan saya itu bukan waktu kita menerima sesi di Brebes. Waktu itu di Brebes kan Kowing ada sesi kan? Iya. Jujur aja saya lupa apa sesinya. Iya. Jujur aja. Ya, yang Tapi kita tahu jadi Bible study kan. Iya. Jangan dilupakan Bible study itu. Oh, enggak. Maksud saya detailnya Kowing ngajar apa itu, maksudnya saya lupa detailnya apa. Tapi yang saya ingat itu adalah interaksi berbagi kehidupannya. Dan itu yang membuat saya itu jadi lebih membekas. Nah, padahal santai ya. Iya, padahal santai. Air panas. Iya. Minum teh. Betul. Tapi justru pengalaman itu yang membekas dan itu otomatis juga membangun prinsip-prinsip dalam kehidupan. Nah, jadi untuk demikian juga tadi kan pertanyaannya bagaimana orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk itu kan, ya kan. Nah, saya sangat mengencourage bahwa setiap orang Kristen bisa punya pengalaman bagi kehidupan. Caranya bagaimana? Hidupilah kehidupan itu di komunitas-komunitas. Jadi seperti tadi yang Budi juga ceritakan, bagaimana dulu kami bertumbuh dan istilahnya saling mengempower satu dengan yang lain. Yang tadi Budi katakan kalau kita berkumpul itu bisa berjam-jam. Dulu kita berkumpul itu kurang lebih 8 orang ya rata-rata ya. 8 orang, jadi kayak komunitas. 8 orang, tidak ada pembicaranya. Ya udah ya kayak gini, kita kumpul, kita saling share, kita makan bersama di kantin pun sharing, dimanapun sharing. Jadi tanpa disadari kita itu saling memberdayakan satu dengan yang lain. Nah demikian juga dengan kita saat ini ada sisi. Nah di sisi itu merupakan ajang untuk kita itu saling memberdayakan sebetulnya. Dan sekali lagi itu jauh lebih powerful daripada sekedar khotbah. Asalkan dihidupi dengan benar ya. Jangan sampai komunitas hanya jadi tempat ngerumpi. Ya, kalau komunitas hanya jadi tempat ngerumpi, hanya cari isu-isu update terbaru ya kan. Ya kan, oh ternyata Anton sekarang jadi suka tidur siang katanya begitu ya kan. Nah, itu update terbaru. Seperti katanya kan, katanya. Ya maka itu tidak akan terlalu membangun ya kan kalau kita hanya sibuk ngerumpi. Tapi ketika di situ betul-betul terjadi sharing live, nah di situ kita bisa bertumbuh itu. Oke. Mungkin saat ini ada pendengar itu juga saat ini beliau ini adalah pemimpin dari sebuah gereja. Nah selama ini kan banyak orang stereotip bahwa
dengan jemaat didudukkan pada hari Minggu, kita berkhotbah, kita itu sudah memberdayakan. Tapi ternyata fakta tadi dari Kubudi dan Kuangga jelaskan, itu perlu yang namanya sentuhan personal. Nah, apakah ada tips-tips yang bisa Kubudi Kuangga sampaikan ya, terutama sekali lagi jika ada para pemimpin-pemimpin gereja yang juga mendengarkan, lalu apa yang harus kami lakukan nih untuk memulai? Agar setiap orang kan tidak mungkin satu pembicara, misal jemaatnya 1.000, terus berebut bergantian menjemput, itu juga tidak memungkinkan, gitu kan? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh beliau-beliau ini agar setiap orang itu bisa diberdayakan? Ya. Yang jelas adalah begini ya, seperti tadi yang kita ceritakan dari awal, kadang-kadang kalau saya diam ini bersyukur juga ya. Dulu kok kita nggak ada yang ngajarin loh. Kalau ada pembicara tiba-tiba kita menyediakan diri kan capek. Orang-orang lebih memilih mungkin ada di rumah santai, nggak ngapa-ngapain karena kita ngikutin capek ya. Nganter. Tapi yang kami tahu adalah satu, bahwa kami kepengen belajar. Ya kan, berarti syarat tips yang pertama itu, ini menurut saya yang di atas segala-galanya adalah kamu punya lapar dan haus nggak sih akan kebenaran? Mau nggak kita itu mau belajar bahwa kita tuh nggak akan pernah berhenti bertumbuh. Ya walaupun kita tahu bahwa ending semuanya bukan pertumbuhan tapi berbuah. Tapi kita ini kan ciri dari kematian itu kan nggak ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu kan perubahan. Jadi kalau sampai kita ngomong bahwa sampai hari ini misalkan kita sebagai penatua, kita udah berpikir kita berhenti. Berarti kita dengan prinsipnya John C. Maxwell berkata bahwa kita kayak lokomotif itu, kalau saya berhenti dengan Angga, berhenti semua loh. Semua gerbong semua berhenti semua. Ya artinya bahwa kami akan terus belajar. Dalam arti ketemu dengan siapapun, kami harus selalu belajar. Oke, saya akan tunjukkan ini paling sederhana. Kita aja, ya pasti kita bertiga, ini kan kita semua adalah pemimpin. Rasa enggak kalau kita ketemu seseorang yang lapar dan haus dengan tidak? Nah, apa yang paling kita terasa? Aneh ya. Orang kalau lapar dan haus ketemu dengan kita, itu kayak tiba-tiba itu dia seperti vakum yang membuat kita tuh membuka semua potensi kita, ingin memberikan semuanya. Dan aneh aja, dari ngobrol aja itu bisa terlepas semua apa yang kita punyai. Saya cuma rasakan bahwa kita bisa rasa kok kalau ketemu orang yang biasa-biasa dengan lapar dan haus. Lapar dan haus kita bisa ngobrol, itu lupa waktu dan semua apa yang kita punya seakan-akan bisa terlepas. Ya kan? Begitu itu terlepas semuanya, yang heran adalah bahkan ada banyak hal yang kita nggak punyai dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan bisa ikut terlepas. Dan kita bisa belajar bersama-sama di saat itu. Wih, aku melepaskan seperti ini ya, keren juga. Tapi kan saya juga baru tahu sekarang ini. Itu siapa yang mempengaruhi? Karena orang yang mau belajar dan kita rindu membagikan. Nah, dua ini tuh kalau ketemu, itu seperti gini, menarik pewahyuan dari surga turun. Bahkan gini, kalau dari kita tuh habis, Tuhan turunkan lagi yang baru, maksudnya begitu. Sampai pada satu titik seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya, saya masih ingat ya, dulu setiap kali kita pelayanan, kita paling seneng ya ngajak orang-orang, bukan karena ngajak apapun, tapi dari situlah kita tidur bersama-sama di satu kamar. Saya masih ingat saya pelayanan di sebuah persekutuan doa perusahaan itu, sampai saya disiapkan kamar sendiri gitu. Dan saya ngomong saya mau sama-sama mereka, ada bertiga waktu itu dengan saya mau bareng. Enggak apa-apa Pak. Biasanya pendeta nggak mau. Enggak, saya dengan mereka anak rohani. Saya katakan saya mau bersama-sama dengan mereka, saya mau ngobrol. Ya jadi bahkan hal-hal itulah yang kita lepaskan. Saya masih ingat dulu Susilo itu paling, kalau saya pelayanan, itu dia selalu ikut ya. Pokoknya ikut. Dan seringkali kita waktu pelayanan tuh bicara sesi hati Bapa ya kan. Hati Bapa terus. Dan saya kaget adalah satu hari dan tiba-tiba dia jadi pembicara hati Bapa dia. Bahkan dia lebih sering bicara hati Bapa. Terus saya masih ingat Jeffrey itu ikut Susilo itu. Penginjilan, pembicara gantian. Jeffrey waktu itu masih ikut terus sama Susilo. Dan tiba-tiba satu hari Jeffrey jadi pembicara hati Bapa. Dari mana? Memangnya bisa kita training? Ayo kita training hari ini sesi. Nggak bisa. Lewat ikut dengan semuanya. Kita ikut Om Franky Utana waktu itu pelayanan di mana. Dan tiba-tiba pelayanan kita juga ditandai dengan sign and wonder. Khususnya kan? Pelayanannya Budi ya. Gitu khususnya bukan kita, Budi. Ya, sama-sama. Maksudnya jadi tiba-tiba itu bisa tiba-tiba mengalir. Itu nggak pernah kok dia ngajarin nggak ya? Nggak pernah ngajarin. Maksudnya nanti begini, nggak ada. Dari ngobrol tiba-tiba itu mengalir dan tiba-tiba semuanya terjadi. Menurut saya pemindahan kehidupan, pengurapan, pengetahuan itu dengan
kehidupan itu semua udah terjadi satu paket. Ya, jadi menurut saya kalau kita nggak lapar dan haus, selesai sudah hidup kita. Karena pertumbuhan selesai, perubahan selesai, nggak berubah. Oke, karena terbatas waktu, ada 2 pertanyaan penting ya. Bisa minta tolong untuk dijawab secara cepat, ringkas. Jadi kembali lagi tadi saya bertanya, lalu apakah ada pesan dari Ko Budi jika misal ada para pemimpin gereja yang hari ini mendengar, sekali lagi meluangkan waktu memastikan itu semuanya, kalau jemaahnya 10-30 itu mudah. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja yang jemaat kami 1000 nih? Bagaimana kami harus membuat setiap orang diberdayakan? Tips-tipsnya. Karena sekali lagi ini kan menjadi value SMCC, pasti Ko Budi dan Ko Angga itu sudah mempraktekkan. Nah, apakah ada tips singkatnya? Ya, yang jelas adalah kita harus memilih orang-orang yang kita berdayakan. Jadi tidak bisa semua. Jadi ini pemberdayaan ini tidak mungkin satu orang berdayakan semua, tidak bisa. Makanya kita harus terjadi bahwa kita memberdayakan leaders, leaders akan memberdayakan yang dipimpin lagi dan ke bawah. Jadi semacam kayak multi level gitu, jadi mereka berbagi. Yesus hanya memberdayakan 12 orang murid. Ada 1 Yudas, diganti Matias. Tapi dari 12 murid bisa jadi 70, jadi 120, dan akhirnya berkembang sampai hari ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini seringkali ya pemimpin gereja yang nggak mau lakukan, tapi gini. Pemberdayaan itu selalu membutuhkan waktu, ya kan? Kita harus meluangkan waktu, sentuhan personal. Jika kita tidak mau meluangkan waktu hari ini untuk memberdayakan, membimbing orang, maka satu hari kita akan dipaksa untuk meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Itu pasti, hukumnya ini tidak bisa dihindari. Nah, kalau banyak pemimpin gereja tidak memberdayakan hari ini, tidak luangkan waktu untuk membimbing, satu hari dia habis waktunya untuk menyelesaikan masalah. Loh, kalau saya milih, saya nggak mau milih yang kedua, saya mau milih yang pertama. Kami memilih yang pertama, habiskan waktu untuk pembapaan, fathering. Kami ingat kok saya ngobrol sama dia, ini worth it nggak sih yang kita lakukan? Waktu kita habis untuk ketemu satu dengan yang lain terus-menerus. Tapi hari ini kami tahu bahwa itu terbukti, bahwa pilihan kami tepat. Kalau kami keluangkan waktu untuk memberdayakan, maka kami tidak dipaksa untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah. Orang menyelesaikan masalah itu tekor loh energinya. Capek loh. Datang ketemu mau cerai, datang di sini pukul-pukulan, datang di sini minggat. Loh, terus-terusan seperti itu bayangkan. Makanya hamba-hamba Tuhan tuh stres berat ya. Itu kalau terus seperti itu umurnya pendek semua. Ya, kami milih enggak itu. Kami milih dari awal capek, luangkan waktu. Tapi hari ini kalau ada masalah di SMCC kayaknya nggak nyampe ke kita itu, ya kan? Karena yang capek yang di bawah. Iya. Iya dong, kita udah berdayakan yang bawah dong yang harus nangani. Yang di bawah nangani nanti gantian, ya kan? Yang di bawah terus memberdayakan, jadi kita punya waktu. Menyelesaikan masalahnya pun berbeda lah. Kita berkecimpung dengan para leader, kita menyelesaikan masalah-masalah leadership. Ya kan, yang di bawah mungkin juga bisa menyelesaikan masalah mereka secara emosional dan sebagainya. Jadi ya itu sih. Berarti tidak bisa ya, misal ada seorang pemimpin gereja hari ini tiba-tiba diumumkan, ayo semua orang memaksimalkan memberikan, tidak bisa ya. Berarti harus turun dari atas. Makanya dia berpikir seperti itu, akhirnya dia bikin gini kan, model ibadah dengan khotbah. Dia pikir dia bicara di depan 10.000 diberdayakan. Nah, kecelakaan gereja terjadi di situ. Dengan khotbah dia pikir memberdayakan. Enggak. Pemberdayaan tidak cukup dengan khotbah, bukan berarti sekali lagi khotbah tidak penting ya. Penelitian sudah mengatakan bahwa khotbah di mimbar itu cuma 10%. Ya kan, cuma 10%. Itu pun kalau diingat dicatat. Kalau enggak udah berkurang 5%. Ya. Bahkan mungkin enggak berfungsi apa-apa gitu. Oke. Ada tambahan dari Ko Angga? Ya, jadi cuman saya mau ngingetin ini aja deh harus dari mindsetnya ya yang berubah ya. Jadi kalau Budi tadi sudah memberikan langkah-langkah taktisnya ya. Nah, saya ingin ingetin kita harus punya empowerment mindset. Jadi mindsetnya harus dirubah. Itu karena mindsetnya ya. Jadi yang pertama seperti tadi ya ini kayak kesimpulan juga ya. Jadi bahwa setiap jemaat yang hadir itu punya potensi. Setiap jemaat yang hadir. Jadi jangan pernah meremehkan setiap jemaat. Ya, itu mindset yang harus dimiliki oleh semua pemimpin. Meskipun awalnya orang itu tidak mau diberdayakan ya. Iya, tapi dia punya potensi di mata Tuhan. Ya kan? Masalah dia tidak mau diberdayakan itu masalah lain yang tadi kita sudah bahas.
Nah, kemudian yang kedua, pemberdayaan itu meluangkan waktu. Jadi pemberdayaan itu butuh waktu. Sekali lagi, saya setuju dengan Budi ya, bahwa solusi pemberdayaan itu bukan memperbanyak jam khotbah, bukan. Oh, kita perbanyak ibadah, akhirnya ibadah setiap hari. Bukan itu. Ya, itu. Tapi pemberdayaan itu butuh meluangkan waktu untuk terjadinya hubungan personal. Ya, boleh dengan 5 orang, boleh dengan 10 orang. Jadi intinya itu gini, kita harus punya perubahan mindset bahwa ketika saya bisa berjumpa dengan jemaat atau dengan siapapun, nah berarti itu adalah saatnya saya memberdayakan. Jadi saya harus berbagi kehidupan. Nah itu mindset itu harus ada. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan orang cuman begini, kamu butuh apa? Ya kan? Oh udah, keperluanmu selesai. Ya sudah pulang ya. Jadi kalau kita hanya seperti itu saja, memang mungkin kita ketemu orang bisa cukup 5-10 menit selesai. Dan pemberdayaan tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak akan pernah terjadi? Karena perjumpaan kita hanya birokrasi aja. Ya kan? Kamu butuh apa? Oh, kamu hanya butuh menikah. Oh, oke. Daftar ya di sana. Nah, tapi luangkan waktu lebih. Misalkan, oh kamu menikah ya? Menikah dengan siapa? Ya kan? Gimana persiapannya? Nah, ini mulai terjadi pertanyaan hubungan personal. Nah, ini menjadi jalan untuk masuk kepada yang namanya pemberdayaan. Berarti pemimpin harus kepo nih berarti ya. Beda ya konteksnya kepo ya. Kan iya. Ingin bertanya seperti itu. Loh, ingin bertanya karena itu akan menjadi pintu masuk untuk pemberdayaan. Beda dengan kepo. Kalau kepo, oh saya update nih ada isu terbaru tentang Anton. Nah, itu kepo. Tapi terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tahu isu yang terbaru? Oh, enggak ada. Ya kita asik aja kan. Kan kita tahu yang update tentang Anton. Nah, itu kepo. Pemberdayaan itu bukan kepo. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, saya tahu bahwa apa yang akan saya bagikan. Misalkan ya tadi, oh kamu akan menikah ya? Ya. Kamu sudah dibekali belum? Ya kan? Kamu sudah ini belum? Sudah ini belum? Nah, tujuannya apa? Kalau dia belum bilang belum, berarti apa? Tuntutannya. Saya harus berbagi sesuatu kan? Oke. Itu. Nah, makanya ini beda banget dengan kepo ya. Jadi tolong dijauhkan seperti itu. Karena istilah kepo itu bisa menjadi barrier bagi pemimpin untuk tidak berani melangkah lebih jauh. Karena dianggap waduh pemimpinku kepo. Nah, itu akhirnya menjadi mental block untuk membuat kita tidak bisa bersentuhan dengan orang lain. Berarti ada kepo negatif, kepo positif. Bukan. Kepo negatif. Bukan, jangan mudah mengeluarkan statement berarti kita kepo, enggak boleh. Oke. Gunakan kata yang tepat untuk sebuah statement yang tepat. Itu enggak ada. Istilah kepo sekarang cenderung ke negatif ya berarti ya. Ya mungkin kamu ingin mengkategorikan positif dan negatif supaya bisa jadi bahan khotbah kan ya. Kepo yang positif. 1, 2, 3. Namanya empowering kan kita ingin tahu tapi memberi solusi. Itu kepo positif banget saya. Kalau kepo negatif cuma update informasi. Gitu. Padahal di kamus kan enggak ada. Enggak ada itu kepo positif. Ya. Nah, jadi mindset itu harus dimiliki. Nah, terus apa? Ya kan itu bangun butuh waktu tadi. Nah, terus yaitu yang ketiga harus berani memberi kesempatan, memberi kepercayaan seperti itu. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin dia merasa dia sudah mentraining orang-orang di bawahnya, tetapi tidak pernah berani memberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu atau kesempatan. Yaitu sama aja bohong. Oke, pertanyaan terakhir. Kan pasti dari penatua, dari Kubudi Koangga, itu ingin memastikan value empowering itu betul-betul dilakukan oleh setiap orang yang ada di SMCC. Nah, apa yang menjadi indikator buat Kubudi Koangga sehingga bisa mengatakan, oke, saat ini SMCC sudah mengempowering, ada indikatorkah seperti itu? Menjadi parameter seperti itu? Ya, yang jelas begini, ini yang praktis ya, yang jelas ini supaya lebih gampang kalau ada orang tanya, apa sih empowering itu? Buat saya, kalau di SMCC ini sudah terjadi memiliki kriteria seperti ini. Yang pertama adalah jemaat mulai rindu untuk punya kerinduan untuk belajar.
Jadi punya lapar dan haus akan kebenaran. Jadi begitu di-equip, mereka rindu banget untuk mereka belajar sesuatu. Jadi akhirnya sama seperti kami berdua tadi, dia kepingin kalau ketemu orang, dia kepingin belajar. Dengan ketemu dengan siapapun, dia kepingin belajar. Kemudian yang kedua adalah, dia juga kepingin berbagi. Ya kan? Jadi kalau dia nggak pelit ilmu, kalau dia udah dapat sesuatu, dia kepingin ceritakan kepada setiap orang. Dia kepingin bimbing semua orang. Kalau ketemu orang dia pengen bimbing, kalau ada orang yang membutuhkan dia menyediakan diri, aku akan luangkan waktu dengan dia. Kemudian mau ditegur, ya siap ditegur. Karena kalau kita nggak mau ditegur, kita nggak akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita, ya kan? Kemudian berani mengakui kelebihan orang lain, itu termasuk dari budaya empowering kira-kira gitu kan. Jadi kita tuh ngomong bahwa aku nggak bisa loh, kamu lebih hebat. Rupanya ini bisa terjadi di gereja-gereja nggak mau loh mereka dikatakan, aku yang paling hebat pokoknya. Kalau ada yang lebih hebat, tendang aja keluar. Kemudian bukan hanya mengakui kehebatan orang lain, tapi berani mengakui kelemahan diri sendiri. Bahwa kita itu nggak takut gitu. Kalau kita ngomong, saya nggak bisa. Banyak orang nggak bisa ngomong bisa. Ketika orang ngomong, kamu lemah ya di area ini. Iya, aku lemah di area ini. Jadi itu hal yang biasa. Karena begitu lemah kita akan belajar untuk maju, lebih maju lagi ke depan. Nah, jadi kalau ini kriteria ini terjadi, mungkin Angga bisa tambahkan lagi ada begitu banyak hal. Itu berarti berarti udah mulai mendarat ini pemberdayaan ini. Bahwa setiap orang terjadi saling dan excited melihat potensi orang lain. Jadi bukan malah, wih, gawat ini akan nyaingin aku. Enggak. Begitu dia lihat potensi, dia berbinar-binar seperti menemukan harta yang luar biasa, bahwa orang ini akan jadi pemimpin lebih hebat dari aku satu hari ke depan. Jadi akan berorientasi pada visi daripada kepentingan diri sendiri. Nah itu roh empowerment itu terjadi kriterianya begitu. Ada tambahan? Mungkin tadi Budi udah cukup ya sebetulnya ya. Ya mungkin saya cuma ingin saya tertarik ini loh, nyebut nama Rio. Nama Rio. Ya kenapa menurut saya Rio syuting ini ya. Ya, salah satu kameraman kita ya. Ya betul ya namanya kameraman. Ya, kameramen. Nah, salah satu kameramen kita ini sebetulnya bisa menjadi salah satu contoh bukti nyata ya. Maksud saya bukti nyata itu gini. Kita tidak Rio menjadi salah satu kameramen kita ini kita bukan meng-hijack dari manapun. Ya, bukan. Kadang kan orang kan, ini dulu dari sini, ini dulu dari sini. Ya. Tetapi kita sama-sama tahu ya bagaimana dulu dia masih culun, masih sekolah, ya kan? Dia bersama dengan kita. SMP ya? Bukan bayi ya. Ya, dia bersama dengan kita, istilahnya namanya anak sekolah sih, jujur aja siapa sih yang bisa memprediksi potensinya dia? Kita sama-sama enggak tahu. Dan mungkin aja dari sisinya Rio juga pasti babak belur lah dengan kita, ya kan? Karena tidak bisa menutup mata lah. Dia juga pernah melakukan kesalahan dan sudah pasti kita juga marah seperti itu, ya kan? Ya, tapi puji Tuhan dia bisa tough ya. Dia bisa bertahan dan sekarang kita bisa tahu dia menjadi salah satu kameramen andalan kita, ya kan? Ya. Dan sekali lagi dia betul-betul lahir dari nol. Nah, kalau ditanyakan parameternya, jujur aja kita senang melihat hal itu. Ada pertumbuhan ya, berarti signifikan setiap orang seperti itu. Dari nol ya, sekali lagi ya. Ya, dari nol. Jadi sekali lagi bukan di tempat kita ada pembicara besar, Anton, tapi itu hijack, ya kan, misalkan aja. Ya kan itu terkenal ya, bukan. Ya, bukan. Belum terkenal. Ini saya sedang diberdayakan ini. Lalu dia. Ya, makanya itu. Jadi jadi kita bukan membanggakan seseorang karena hasil hijack dari tempat lain, tapi istilahnya gini loh. Memang bertumbuh bersama-sama dengan kita. Ya kan? Ada Anton, ada David, ada Jeffrey, ya kan, kameramen ada ya kan, ada Rio, ya kan, belum lagi yang lain di tempat ini, di mana semuanya itu tumbuh dari nol, kita bersama-sama. Nah, menurut saya itu salah satu bukti nyata ya bahwa proses empowering itu terjadi. Dan kalau tanya parameternya sederhana banget sih. Ketika engkau bisa menyebutkan nama
di tempatmu, yang betul-betul bertumbuh dari nol di tempatmu dan sekarang jadi. Kalau engkau bisa menyebutkan nama-nama itu, berarti memang di tempatmu terjadi empowering. Oke. Tapi kalau kamu nggak bisa nyebut, siapa ya? Kita sudah lakukan kok, kita empowering, ya kan? Oh iya, kita pasti kasih kesempatan semua orang. Tapi bisa nggak sebutin who? Wah, bingung. Ya berarti nggak ada kan, omong kosong itu. Tapi kalau di tempat ini kan saya bisa berbangga kan. Contohnya siapa? Oh, Anton, pembicara terkenal, ya kan? Loh, jauh melebihi kami, istilah gitu ya kan? Ini hostnya dibully ini. Ya mumpung ada kesempatan, ya kan? Oh, jauh melebihi kami misalkan, ya kan? Wah itu menurut kami itu satu kebanggaan. Meskipun dulu Rio masih culun bersama-sama kita, tapi kalau urusan kamera, oh saya pasti belajar dari dia, ya kan? Saya pasti akan tanya. Apalagi misalkan urusan nyanyi deh, ya kan? Oh saya pasti tanya Dian, nggak mungkin saya berani nyanyi di depan Dian, misalkan seperti itu. Tapi saya masih ingat loh dia ini masih baru bertobat itu nangisnya kayak apa itu saya masih ingat. Saya masih ingat dia bertobat di lawat Tuhan. Ya walaupun ini sekarang tim kamerawan gini-gini abaikan dulu sementara. Kalau lagi masih semangat abaikan. Saya merasa tertuduh ini. Tapi lagi menikmati ini. Ya, tapi saya masih ingat dia bagaimana dilawat Tuhan waktu itu didoakan di retreat, saya masih ingat Anton. Dan sampai hari ini Jeffrey, wah saya masih ingat semua, David, semua anak-anak yang dari awal dari mahasiswa dan hari ini mereka jadi pemimpin hebat semua. Jadi buat saya itu aja sih parameternya. Sebutkan nama, udah itu aja. Kamu bisa sebutin nama, berarti memang empowerment terjadi di situ. Kamu nggak bisa, omong kosong deh. Ya. Itu. Jadi saya juga meneguhkan, karena saya adalah produk orang yang diberdayakan, saudara. Jadi semenjak saya awal bertobat, hidup saya langsung disentuh sama kebudayaan Kuangga. Ya. Dan dari dua segmen ini, ya, saudara bisa melihat itu menjadi alasan kenapa kita ini sangat memperjuangkan dengan yang namanya komunitas. Saudara bisa ngelihat juga dalam topik kita, program kita All About SMCC, kenapa komunitas itu penting. Karena tadi saudara sudah mendengarkan, para changer sudah mendengarkan, mungkin ada saudara yang bukan dari gereja SMCC, saudara sudah mendengarkan bahwa kalau kita bicara melakukan empowering, itu tidak bisa dilakukan secara massal, khotbah, di hadapan banyak orang, tidak bisa. Itu butuh yang namanya sentuhan personal, itu butuh yang namanya saling, itu butuh yang namanya sentuhan, itu butuh yang namanya hubungan. Karena itu kenapa komunitas itu menjadi salah satu value kita. Sekaligus menjelaskan kenapa SMCC ibadahnya itu cuma 1 kali hari Minggu, Sir. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kenapa kami tidak ada ibadah doa malam, ibadah doa puasa, karena kami melihat efektivitas ibadah penting itu sebagai impartasi, tetapi untuk di lini-lini yang lain kami lebih menyibukkan mereka dengan pertemuan secara personal, pembapaan, dan juga melalui komunitas. Sekaligus yang terakhir, karena itulah kenapa bisa dikatakan 90% yang berkhotbah di SMCC itu adalah orang-orang intern, saudara. Ya, jadi sekaligus itu menjawab jika ada saudara dari jemaat SMC bertanya, kenapa sih kok kita ini jarang mengundang pembicara dari luar? Tapi sudah dijelaskan karena kerinduan kami terbesar itu kami bisa melahirkan pembicara-pembicara daripada kami hanya mengundang. Bukan berarti mengundang salah, tidak. Kami juga mengundang pembicara-pembicara karena itu juga berbicara tentang masalah network kita. Tetapi kami lebih rindu kami bisa menghasilkan pembicara-pembicara yang menjadi berkat. Oke, itu aja untuk segmen kita hari ini tentang empowering. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng di YouTube SMCC Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di topik kita berikutnya. Sekali lagi terima kasih, Kuangga, Ko Budi, ya, dan juga setiap para changer dan pendengar yang melihat tentang hal ini. Terus memberkati saudara semuanya.